Oke guys, selamat berjumpa kembali di Name Channel. Pada video kali ini kita akan coba mengenalkan bagaimana lingkungan tempat tinggal di Amerika Serikat. Jadi ada beberapa hal yang coba kita bahas kali ini. Misalnya salah satunya memperlihatkan bagaimana tipe-tipe ya rumah tinggal di sini, bagaimana cara menyewa rumah dan kisaran harganya, fasilitas apa yang mungkin bisa didapat, dan juga hal-hal apa yang perlu diketahui untuk bisa dapat menyewa rumah di Amerika Serikat. Bagaimana detailnya, kita langsung lihat aja video berikut ini. Nah, pertama yang mau kita kenalkan adalah tipe rumah ya. Ini yang pertama namanya townhouse. Ini bisa dibilang model rumah yang berdempetan gitu ya, satu sama lainnya. Dindingnya misalnya kita bisa lihat seperti ini, berdempetan. Tapi salah satu cirinya adalah misalnya kita memiliki rumah townhouse, selain memiliki properti bangunannya, kita juga memiliki properti tanahnya. Gini ya. Dan mungkin yang seperti teman-teman bisa lihat ya di sini, rumahnya itu secara umum tidak memiliki pagar dan juga gerbang. Jadi orang bisa dengan mudah keluar masuk ya. Tapi alhamdulillah bisa dibilang lingkungan di daerah misalnya Seattle dan sekitarnya ini cukup aman secara umum ya. Jadinya tidak perlu terlalu risau lah ya dengan misalnya ancaman pencurian lah dan segala macamnya. Sementara kalau di daerah yang cukup rawan, misalnya saya pernah dulu singgah sebentar di daerah California gitu ya, bukan salah satu daerah di California. Nah, itu kita bisa lihat atau mengetahui daerahnya itu cukup rawan atau enggak itu melalui rumahnya juga. Jadi di sana waktu itu rumahnya semuanya diteralis. Mungkin karena ada rawan kejahatan ya, jendelanya diteralis, pintu rumahnya juga diteralis. Jadi meskipun gak ada pagar, orang itu mungkin sulit untuk bisa masuk rumah ya untuk melakukan kejahatan. Nah, ini kita bisa lihat ada garasinya. Dan kalau misalnya nggak ada garasi di rumahnya, sekarang juga akan disediakan fasilitas garasi di luar yang terpisah yang bisa disewa gitu ya oleh yang mau menyewa. Oke guys, jadi ini salah satu tipe rumah yang namanya townhouse. Mari kita coba cek tipe rumah yang berikutnya. Nah, tipe rumah kedua itu adalah namanya kondo ya, atau lengkapnya kondominium. Jadi ciri utamanya itu adalah berupa bangunan yang terbagi menjadi banyak unit yang dimiliki oleh banyak owner gitu ya. Kalau yang contoh yang saya tunjukkan saat ini adalah bentuk rumah besar ya, yang terbagi menjadi banyak unit. Tapi di bentuk lain juga bisa model bangunan gedung besar yang terbagi menjadi banyak unit yang umumnya kita sebut apartemen ya. Jadi ini adalah model kondo di Amerika Serikat. Kita bisa lihat
Ini kebetulan contoh kondonya itu dia punya garasi ya, meskipun ada juga yang garasinya tidak menyatu dengan unitnya atau gedungnya, jadi disediakan garasi terpisah yang perlu disewa. Ngomong-ngomong masalah garasi, saya merekomendasikan ya untuk menyewa rumah, entah itu kondo atau tipe lainnya, setidaknya juga menyewa dengan garasinya. Soalnya kalau misalnya nanti ada turun salju besar lebat, itu nanti kita akan kesulitan sendiri untuk membersihkan mobil kita dari salju. Jadi kalau kita ada garasi akan lebih terawat gitu ya, dan lebih tidak repot ya kalau misalnya salju turun. Oke, kita coba lihat lagi bagaimana tipe rumah berikutnya. Nah, ini tipe rumah ketiga yang disebut single family home ya, alias bentuk rumah yang biasa kita ketahui bersama ya, dia tidak menyatu dengan rumah lainnya, terpisah, betul-betul terpisah. Ini dia guys. Jadi secara garis besar bisa dibilang 3 tipe rumah ini adalah yang paling utama ya, single family home, kondo, dan juga townhouse ya. Kalau detailnya sih ada juga namanya multifamily dan sebagainya, tapi itu tidak terlalu ini ya, mendasar ya perbedaannya, cuma masa-masa kecil aja. Jadi kalau misalnya kita mau mencari, pada dasarnya kita terutama untuk sewa itu kita akan mencari yang model dari ketiga tipe yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk mencari tempat tinggal, tentunya selain model yang kita inginkan ya dari ketiga tipe tersebut, tentunya satu poin penting lainnya yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan adalah ketersediaan taman gitu ya, fasilitas taman. Biasanya sih taman itu ada banyak bertebaran, cuma kalau misalnya tamannya bisa lokasinya dekat, tentunya bisa jadi tempat main yang enak gitu ya untuk anak-anak. Dan ini coba saya kasih lihat bentuk contoh dari taman yang ada di Amerika Serikat. Di sini yang disebut taman itu modelnya adalah yang berlapangan rumput seperti ini ya. Jadi kelihatan hijau, adem, asri, meskipun cuaca hari ini sangat panas. Sementara kalau di Jepang yang namanya taman itu biasanya berbentuk lapangan pasir ya. Jarang bisa kita ketemui taman di Jepang yang berlapangan rumput seperti ini. Jadi di sini juga ada fasilitas tempat main anak ya, tempat main voli di pasir, ada juga lapangan basketnya ya. Di sana juga ada tempat main anak lagi. Di sini ada
bukit buatan ya. Iya, jadi kalau misalnya ini salah satu hal yang ini taman ada salah satu hal yang diinginkan, bisa coba juga mencari tempat sewa rumah yang memang sudah punya taman bagus seperti ini di kompleksnya ya. Tentunya selain taman, masalah memilih tempat tinggal ya, karena umumnya kalau di sini selain apartemen besar yang berbahan batu gitu ya, rumah-rumah pada umumnya itu terbuat dari kayu, seperti yang tadi sudah dicontohkan dari 3 rumah yang saya perlihatkan ya. Itu semuanya berbahan kayu. Jadi kalau rumahnya berdempetan atau misalnya tingkat itu ya, atas bawah, itu ada kemungkinan juga suaranya sedikit terdengar ke rumah tetangga. Saya atas bawah itu, yang di atas suara dentuman kakinya terdengar ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang risih seperti itu, kita juga memikirkan untuk menyewa single family home ya. Tapi berdasarkan pengalaman, asal kita nggak terlalu ribut atau berlari-lari kesana kemari ya, loncat-loncat gitu ya di rumah, kita belum pernah menemui masalah gitu ya dengan tetangga karena masalah suara yang bocor ke sebelah dan sebagainya. Jadi ya, tapi bisa dijadikan bahan pertimbangan saja buat teman-teman yang mau mencari tempat tinggal untuk disewa di Amerika Serikat ini. Oke, jadi bagaimana informasi detail lainnya, masalah harga dan lain-lain, yang kita coba bahas setelah kita pulang ke rumah. Oke guys, sekarang kita udah sampai di rumah lagi nih. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin menyewa rumah di Amerika itu kira-kira bagaimana caranya? Ada 3 situs utama mungkin ya yang bisa dipakai. Yang pertama namanya Zillow, yang kedua apartment.com, dan yang ketiga namanya Craigslist. Mungkin untuk sebagai gambarannya kita kasih contoh pakai Zillow ya. Nah, jadi begini tampilan Zillow ya, zillow.com. Nanti misalnya kita mau mencari pilihan rumah untuk disewa, kita bisa misalnya menuliskan lokasinya di sini, misalnya Seattle, Washington, dan kita akan diberikan banyak pilihan. Ini untuk rent ya, bisa juga diganti misalnya untuk membeli dan segala macamnya, tapi kita sekarang mau melihat untuk rental. Misalnya ada banyak pilihan di sini, kita bisa lihat. Mari kita pilih coba salah satunya. Nah, kalau misalnya kita klik gitu ya salah satu pilihannya, kita akan diberikan info lebih detail, mulai dari harganya, jumlah tempat tidur ya, jumlah kamar mandi. Ini contohnya 3 tempat tidur dan 2,5 kamar mandi. 2,5 itu berarti setengahnya itu untuk WC aja gitu, bukan showernya. Dan juga ada info misalnya luasnya berapa gitu ya. Terus kalau misalnya kita turun ke bawah, bisa menemukan info lebih detail seperti misalnya
bisa memelihara hewan, atau juga info tempat parkir, apakah ada mesin cucinya gitu ya, segala macam. Dan misalnya kita terus pergi ke bawah lagi, kita bisa juga menemukan informasi tentang sekolah. Nah, ini juga salah satu yang penting ya, terutama untuk yang berkeluarga. Misalnya di sini membawa juga anak-anak dan mau dimasukkan ke sekolah, kita bisa melihat info rating sekolahnya itu berapa gitu ya. Entah itu untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kalau misalnya contohnya di sini yang sekolah dasarnya dapat rating 3 dari 10, SMP-nya 8 dari 10, SMA-nya 5 dari 10. Dan kalau misalnya kita mau melihat lebih jauh lagi ya, ini rating 8 dari 10 itu seperti apa, bisa kita klik juga di situ linknya, dan kita bisa mendapatkan info lebih detail tentang sekolahnya itu. Jadi begitu guys, kira-kira sedikit perkenalan tentang bagaimana mencari tempat tinggal untuk disewa melalui Zillow.com. Oke, jadi beda ketiganya ini apa? Jadi kalau Zillow dan apartmen.com itu bisa dibilang mirip-mirip ya. Cuma Zillow itu bisa dibilang lebih besar, jadi jumlah listingnya mungkin secara umum lebih banyak. Sementara kalau Craigslist itu bisa dibilang ciri utamanya adalah si calon penyewa bisa langsung berhubungan langsung dengan si owner atau landlordnya. Tapi kalau Zillow dan apartmen.com biasanya ada broker atau perantaranya ya. Jadi si calon penyewa itu berhubungan lewat si brokernya, nggak langsung sama si landlord. Oke, terus yang kedua, syarat sewanya apa nih? Secara garis besar bisa dibilang ada 3. Yang pertama credit score, akan diminta credit score gitu ya, terutama kalau kita nyewa lewat Zillow dan apartmen.com. Dan juga akan diminta akan dilakukan background check. Jadi calon yang akan tinggal, terutama yang setiap orang yang berumur 18 tahun ke atas, itu akan dilakukan background check. Ini biasanya akan dilakukan oleh pihak ketiga atau ya kemungkinan akan diurus oleh si perantara. Biayanya sekitar 30 sampai 50 dolar ya per orang. Dan juga akan diminta slip gaji atau bukti perkiraan penghasilan tahunan. Oh gitu, tadi bisa dijelaskan sedikit nggak credit score itu apa? Credit score ya, untuk mudahnya mungkin bisa dibilang itu adalah petunjuk kemampuan finansial. Yang dijadikan indikator itu adalah penggunaan pembayaran kartu kredit ya. Jadi kalau kita meminjam uang atau lewat menggunakan kartu kredit, apakah pembayarannya lancar atau enggak. Jadi kalau misalnya si landlord atau owner melihat, oh ini kredit skornya bagus nih, jadi dia bisa lebih tenang menyewakan ya rumahnya, dengan berharap nanti uang bulanannya itu akan lancar dibayarkan. Oke, jadi orang yang baru banget gitu ya pindah ke Amerika itu kira-kira punya credit score atau enggak? Di sini ya problem utamanya biasanya ya, soalnya orang yang datang ke sini meskipun misalnya punya uang gitu ya, tapi karena nggak punya sejarah atau histori penggunaan kartu kredit di Amerika, karena nggak punya kartu kredit yang diregistrasi di sini, jadi kredit skornya itu nggak ada. Nah, kalau berdasarkan yang kita dengar gitu ya, ada teman yang pengalamannya seperti ini, itu mereka mencari sewa rumahnya itu lewat si Craigslist. Jadi sementara kalau misalnya kebetulan punya credit score itu mencari lewat Zillow dan apartmen.com. Oh oke, sekarang gimana nih tentang harga sewa rumah di daerah Seattle dan sekitarnya? Bisa dibilang kalau misalnya sudah berkeluarga ya, mungkin lebih enak netapin budgetnya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar ya setiap bulan untuk sewa rumah. Tapi terutama ini untuk kisaran harga di Seattle dan sekitarnya. Tapi
selain biaya bulanan itu ada yang namanya deposit. Itu menurut pelanggan kami biasanya diminta 1 bulan biaya sewa ya. Ini biasanya nanti akan dikembalikan setelah kita keluar. Tapi ada satu hal lagi nih yang perlu diketahui nih guys. Harga sewa rumah itu di sini biasanya naik setiap tahunnya. Soalnya kontraknya itu biasanya cuma 1 tahun ya kebanyakan. Nah jadi pas kita mau memperbarui kontrak untuk tahun berikutnya, biasanya harganya dinaikkan sama si landlordnya. Misalnya kalau pengalaman kami yang sebelumnya gitu ya, kami tinggal di rumah sebelumnya itu pas akhir tahun pertama sebelum memperbaharui kontrak itu mereka bilang akan dinaikkan $100 gitu. Jadi ya perlu siap-siap keuangan juga untuk bisa menutupi kenaikan harga biaya sewa ya setiap tahunnya. Oh, oke. Jadi kalau perbedaan sewa rumah di Amerika dan di Jepang itu apa? Pertama untuk masalah deposit ya. Kalau di Jepang juga ada deposit, misalnya itu juga kisarannya beda-beda. Ada misalnya 1 bulan, ada yang lebih dari 1 bulan. Tapi perbedaan besarnya itu kalau di Jepang yang berkewajiban untuk membersihkan rumah saat si penyewa keluar itu adalah si owner ya. Sementara kalau di Amerika Serikat itu yang berkewajiban adalah si penyewa. Nah, implikasinya apa? Kalau di Jepang karena si owner yang membersihkan, mereka yang menyewa tenaga profesional untuk membersihkan, jadi biasanya biayanya itu akan dipotong dari si deposit ini. Jadi biasanya yang kita terima gitu ya, pengembalian depositnya itu nggak penuh. Sementara kalau di Amerika karena si penyewa ya yang misalnya menyewa tenaga profesional dan nanti perlu memberikan bukti ya, resit lewat resit bahwa sudah dibersihkan oleh tenaga profesional, buktinya dikasih ke owner atau brokernya. Nah itu jadi si owner kan nggak perlu keluar uang lagi ya apa-apa, jadi kemungkinan depositnya ini bisa kembali penuh, kecuali kalau misalnya ada hal-hal besar seperti misalnya nunggak biaya sewa atau misalnya ada kerusakan lain yang diketahui setelah keluar, itu kemungkinan baru akan dipotong lewat depositnya itu. Sementara selain deposit ada juga di Jepang namanya raking ya, atau yang umum dibilang itu uang terima kasih. Nah, kalau uang terima kasih ini misalnya 1 bulan biaya sewa itu nggak kembali gitu. Jadi kalau meskipun nggak semua tempat ya mewajibkan si raking ini di Jepang, tapi ada juga tempat yang seperti itu. Tapi disitulah sedikit perbedaan besar masalah budayanya ya. Oke, jadi itu ya perbedaannya. Kalau dari segi fasilitas atau amenity rumah sendiri, bedanya apa nih di Jepang sama di Amerika? Fasilitas ya, kalau di Jepang itu biasanya standarnya itu terutama akhir-akhir ini itu rumahnya itu udah ada AC ya. AC ini udah set, cooler dan heaternya. Sementara yang lainnya itu kosongan, jadi kosong melompong gitu. Sementara kalau di Amerika AC itu nggak dapet ya, tapi biasanya ada heater. Selain heater yang juga akan didapat itu misalnya kompor dan set sama ovennya gitu ya, misalnya untuk baking. Dan selain itu microwave, mesin cuci piring dan juga pengeringnya tentunya, kulkas, dan mesin cuci baju dan juga pengeringnya. Oh gitu, contohnya gimana nih? Contohnya kita kasih dengan beberapa foto berikut ini ya. Oh iya, tadi kan syarat untuk sewa rumah tuh harus ada credit score. Nah, selain credit score, apakah ada diskriminasi gitu buat orang asing, apalagi yang baru pindah gitu ke Amerika? Diskriminasi ya, ini bisa dibilang juga sedikit perbedaan dengan Jepang ya. Kalau di Jepang itu terkadang owner atau landlordnya itu nggak mau rumahnya ditinggali oleh orang asing gitu ya. Salah satu alasan utamanya itu misalnya karena nggak suka orang asing itu masak-masak yang berbumbu, jadi baunya kuat
nanti baunya akan tinggal gitu ya di rumahnya, itu jadinya ada juga owner yang nggak suka rumahnya ditinggali oleh orang asing, terutama misalnya orang dari Asia gitu ya, yang lebih masaknya berbumbu-bumbu gitu, Ya, masaknya goreng-gorengan gitu ya. goreng-gorengan gitu ya. Sementara kalau di sini di Amerika bisa dibilang diskriminasi seperti itu nggak ada ya, setidaknya kita nggak pernah mendengar dan mengalami sendiri. Yang penting itu syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi kan syaratnya itu udah jelas ya di awal. Misalnya seperti yang sudah disebutkan, akan diminta credit score, background check, slip, gaji, dan sebagainya. Asal syaratnya itu terpenuhi, siapa aja biasanya kalau di sini bisa akan lancar untuk bisa mendapatkan sewanya. Iya ya, jadi bisa dibilang sebenarnya lebih gampang ya sewa rumah di sini. Karena kalau di Jepang kadang-kadang kita misalnya email ke agen gitu mau lihat rumah ini, tapi begitu kita sampai dan kelihatannya kita orang asing, kadang-kadang agennya bilang gitu, oh rumah ini sudah tidak tersedia. Itu apa seperti penolakan halus ya. Karena udah ada catatan nih, oh ownernya ini nggak mau nyewain buat orang asing. Mungkin salah satu penyebabnya juga selain yang misalnya perbedaan kebudayaan seperti tadi masakan, itu juga orang Jepang agak khawatir ya kalau orang asingnya itu tidak bisa bahasa Jepang, jadi nanti sulit komunikasi gitu. Ya cuma kalau di Amerika ini seperti yang disebut credit score itu salah satu problem utama ya. Kalau misalnya seperti kita ini kita bisa mendapat credit score soalnya pas kita datang lewat sponsor perusahaan, kita ditempatkan dulu beberapa bulan di penginapan gitu. Jadi kita bukan nyewa sendiri. Penginapan yang disewakan oleh perusahaan. Jadi selama beberapa bulan itu kebetulan kita bisa mendaftar buat dapat kartu kredit. Jadi kita sempat bayar-bayar dengan kartu kredit gitu kan. Juga dengan mengembalikan loan dari kartu kreditnya itu. Jadi kita bisa dapat historinya kan, sejarah untuk dapat kredit score. Jadi ini bisa jadi salah satu hal yang mungkin perlu dipikirkan gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk pindah ke sini, apakah itu nanti beberapa bulan itu akan disewakan rumah dulu atau harus langsung mencari rumah sendiri gitu kan. Soalnya itu akan jadi perbedaan besar apakah punya credit score atau enggak. Oke, jadi kira-kira begitu ya teman-teman cara cari dan menyewa rumah di Amerika. Oke, jadi sampai jumpa ya di video berikutnya. Bye bye.